Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai file project dari mata kuliah Management Information Systems dari kelompok 2 dengan saya mewakili kelompok saya, yaitu Marco Matius Poluan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 faktor utama, yaitu pertama adalah pendahuluan, kedua adalah teori dan penerapannya di perusahaan yang kami amati, dan juga ketiga yaitu penutup. Jadi kita akan mulai dengan pendahuluan. Company profile dari perusahaan yang kami wawancarai atau kami mengamati lebih lanjut merupakan Bandar Jakarta. Perusahaan ini merupakan sebuah restoran makanan laut yang mengusung konsep pasar ikan. Ia memulai langkah pertamanya pada tahun 2001 dengan membuka outlet pertamanya di kawasan Impian Jaya Ancol dengan jumlah kursi 80. Di mana dengan menyediakan konsep pasar ikan, restoran memperbolehkan konsumen untuk memilih variasi seafood yang diinginkan dan melihat proses secara langsung. Nah, hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai jenis-jenis biota laut, dan juga konsep ini sendiri merupakan inspirasi dari suasana pantai yang ada di sekitar restorannya, itu banyaknya kapal penangkapan ikan. Oleh karena itu, logo Bandar Jakarta sendiri terdiri dari 3 kapal penangkap ikan yang bergerak ke arah yang sama. Di mana kita dapat melihat bahwa dalam perkembangannya dari tahun 2001 hingga 2020 aja, Bandar Jakarta sendiri sudah memiliki 4 outlet tersebar di Jabodetabek dengan moto Everyone Comes Home Smiling, dengan visi pilihan unik wisata kuliner dengan konsep entertainment juga. Dengan perkembangan Bandar Jakarta sendiri, sekarang restoran tersebut dapat mengakomodasi 1.800 pelanggan dalam satu sitting. Nah, ini merupakan outlet Bandar Jakarta yang tersebar di Impian Jaya Ancol, di Bandar Jakarta Bekasi, Bandar Jakarta Alam Sutra, dan juga Seafood City by Bandar Jakarta yang ada di Pluit. Nah, dalam kesempatan ini, kelompok kami mewawancarai Bapak Wendy Santoso yang merupakan founder dan juga Direktur HRD dari Bandar Jakarta, yang beliau sudah bekerja di Bandar Jakarta dari Desember 2001 sejak pertama kali dibukanya Bandar Jakarta. Sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu teori dan juga penerapannya di restoran Bandar Jakarta. Untuk pertamanya, kita akan melihat dari sisi tipe-tipe information systems yang digunakan oleh Bandar Jakarta. Yang pertama adalah Transaction Processing System, yaitu merupakan sebuah sistem yang dapat melacak aktivitas transaksi suatu perusahaan seperti penjualan, receipts, cash deposits, payroll, credit decisions, dan aliran material di dalam tempat produksi. Dengan adanya TPS sendiri, maka informasi tersebut akan dapat diakses dengan mudah dan secara akurat. Di mana dengan adanya sistem ini akan mempermudahkan operasional sehari-hari dari Bandar Jakarta sendiri. Apalagi kita lihat sebagai sebuah restoran, pastinya tuh ada banyak data-data, ada banyak pekerjaan di lapangan yang harus dicatat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga meningkatkan kepuasan konsumen terhadap Bandar Jakarta. Nah, kalau kita lihat dalam penerapannya sendiri, Bandar Jakarta itu menggunakan sistem atau menggunakan outsourcing perusahaan, yaitu yang bernama Rafintola Go, yaitu sebuah point of sale system, di mana Rafintola Go itu merupakan sebuah software yang membantu restoran dalam melacak penjualan yang dilakukan seperti menu-menu yang terjual yang bersifat secara real time dengan menggunakan cloud, di mana point of sale system ini digunakan oleh Bandar Jakarta dalam pasar ikan yang dimiliki untuk mencatat jenis dan berat dari ikan-ikan yang dipilih oleh konsumen, dan juga digunakan pada restorannya untuk memasukkan data dari menu-menu yang dibeli oleh konsumen, yang pada akhirnya itu data tersebut akan di-link kepada kasir untuk dijadikan pembayaran bagi konsumen itu sendiri, menjadi billingnya. Selain itu, Bandar Jakarta dapat mengatur harga barang dan juga diskon melalui software Rafintola ini. Nah, dari Rafintola sendiri ada 4 aspek yang digunakan dalam
yang diterapkan oleh Bandar Jakarta itu untuk pelacakan penjualan menggunakan sistem cloud di mana dapat diakses di mana saja, bersifat real time, dan dapat melihat data sesuai keadaan saat itu juga, dan terintegrasi dengan inventory, mengetahui tingkat persediaan yang dimiliki. Sistem ini bagus untuk dilakukan sebuah restoran agar dapat keep track seluruh penjualan dan juga transaksi yang dilakukan oleh konsumennya. Di mana dilanjutkan juga untuk tipe kedua, yaitu Management Information System, di mana sistem ini mengatur, menganalisa, dan menyediakan akses data untuk membantu para manajer dan perusahaan untuk membuat keputusan yang terbaik. Sistem ini membantu middle management dalam kegiatan memonitor, mengontrol, pengambilan keputusan, dan administratif. Di mana Management Information System ini menyediakan laporan terkait performa perusahaan dengan menggunakan data yang berasal dari Transaction Processing Systems atau TPS. Di mana sistem ini Bandar Jakarta sendiri tetap menggunakan Rafintola untuk proses tipe information system ini, di mana Rafintola ini mengoneksikan seluruh point of sales di outlet Bandar Jakarta, kemudian mengambil data dari TPS-nya untuk dianalisis sehingga dapat penghasilan berbagai informasi kepada manajemen. Yang contoh gambar yang ada di slide merupakan dashboard dari Rafintola sendiri yang menunjukkan grafik antara sales, misalkan grafik dari penjualan yang dilakukan oleh Bandar Jakarta, menu apa yang sering dibeli oleh konsumennya, dalam menu tersebut pakai saus apa, semua itu terdaftar atau tergrafik dengan jelas pada sistem Rafintola. Ini membantu keputusan manajemen untuk memberikan promosi atau melihat makanan-makanan apa aja sih yang yang sering dipesan oleh konsumen, dan makanan-makanan apa aja yang jarang dipesan oleh konsumen, maka makanan yang jarang tersebut tuh dikasih promosi, dapat diberikan promosi untuk meningkatkan rate of sales dari menu tersebut. Peran dari Miss itu sendiri dalam Bandar Jakarta itu untuk informasi penjualan, melihat menu populer seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan mempengaruhi decision, di mana kegiatan yang dilihat atau data yang dikumpulkan tersebut itu akan mempengaruhi kegiatan operasional seperti inventory stock dan kegiatan promosi, misalkan paket diskon pada menu tertentu. Untuk informasi penjualan sendiri itu akan tercatat mengikuti periode tertentu, branch tertentu, per mesin kasir yang ada, per kartu pembayaran, dan lain-lainnya. Itu bisa di-customize atau di-set mengikuti preference yang diinginkan oleh perusahaannya, biar dapat melihat keseluruhan data, analisis datanya dari berbagai channels penjualan yang ada. Berikutnya dilanjutkan dengan decision support system, di mana sistem yang menggunakan informasi internal, yaitu dari data TPS maupun dari data MIS, serta informasi eksternal seperti harga kompetitor dan sebagainya untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Di mana peran DSS dalam Bandar Jakarta sendiri itu akan digunakan sebagai keputusan mengenai produk baru dan produk yang akan dihilangkan. Bandar Jakarta menggunakan informasi yang ada pada TPS dan MIS dan informasi eksternal. Ini ditunjukkan dalam Bandar Jakarta, yaitu dari data pengolahan yang ada di MIS atau di TPS akan melihat rate menu apa aja sih yang sering terjual, menu apa aja yang tidak sering terjual, maka dari itu dapat membulatkan di sisi dari pihak-pihak manajemen untuk menerapkan pemotongan harga maupun promosi, ataupun untuk take off the item from the menu untuk kedepannya. Dan juga selain itu, Bandar Jakarta juga menggunakan data-data yang ada dalam pembuatan strategi marketing agar hasilnya menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah Customer Relationship Management atau CRM, yaitu sistem ini digunakan untuk mengatur dan membangun relasi yang baik bagi konsumennya. Sistem ini berguna untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas konsumen seperti data penjualan, marketing, dan customer service. Data ini nantinya akan digunakan untuk membantu perusahaan
dalam menginvestigasi behavior konsumen, menarik perhatian konsumen dan juga mempertahankan konsumen. Di mana Bandar Jakarta sendiri tetap menggunakan perusahaan Rafintola, yaitu berperan dalam mengumpulkan data konsumen, yaitu dalam bentuk aplikasi Bandar Jakarta Plus yang dapat di-download di Play Store maupun di App Store. Dan juga berperan pada menganalisa data yang didapatkan tersebut. Nah, foto yang ada di slide merupakan homepage dari aplikasi Bandar Jakarta Plus yang merupakan sebuah membership ability yang bisa di-register oleh konsumen untuk mendapatkan promosi-promosi menarik, untuk mendapatkan poin dan bisa mendapatkan hadiah pas ulang tahun. Nah, seluruh konsumen yang datang dapat mendownload aplikasi Bandar Jakarta dan melakukan pendaftaran sebagai member secara gratis. Melalui hal ini, Bandar Jakarta bisa mendapatkan data dari konsumen, yaitu nama email, jenis kelamin, agama, dan juga tanggal dan tahun lahir. Nah, ini merupakan contoh dari pages yang ada di aplikasi Bandar Jakarta Plus, di mana membership tersebut nanti akan ada card number-nya dan juga ada pengumpulan poin yang dapat di-redeem untuk pembelanjaan berikutnya. Untuk mendapatkan poin itu sendiri, member itu setiap kali melakukan pembelanjaan akan mendapatkan potongan harga sebesar 5% yang akan dijadikan dalam bentuk poin. Dan member ini sendiri akan terintegrasi ketika melakukan pembelanjaan di outlet Bandar Jakarta manapun yang ada, yaitu di Ancol, Alam Sutera, Bekasi, dan juga di Pluit. Nah, insights apa sih yang didapatkan dari CRM ini atau melalui aplikasi Bandar Jakarta Plus? Dari pihak Bandar Jakarta sendiri akan mengetahui aktivitas konsumsi pelanggan, mengetahui preferensi, atau akan mengetahui menu-menu apa aja yang sering dibeli oleh konsumen tersebut, dan tren yang terjadi di kalangan tersebut, di mana dapat dilihat dari tren, misalnya dari dari rentan usia sekian hingga sekian, itu pembelanjaan paling baiknya itu di menu seperti apa, jam datangnya itu seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, pengaruhnya apa dalam decision making tersebut? Untuk high level management sendiri akan menentukan target konsumen dari Bandar Jakarta. Ini juga akan mempengaruhi decision making ketika melakukan kegiatan marketing. Ini dapat menentukan event-event yang akan dilakukan, promosi pada menu restoran, dan pengembangan lainnya yang dapat menarik perhatian konsumen dan retain customers. Dan ketiga adalah dari sisi kegiatan operasional, ini akan menentukan menu yang akan di-launch dari feedback konsumen atau mengembangkan lebih lanjut akan rasa-rasa menu yang ada. Untuk Knowledge Management System sendiri atau KMS, ini digunakan perusahaan untuk melaksanakan sharing pengetahuan seputar proses bisnis dan masalah yang terjadi pada setiap unit kerja yang bermanfaat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antar karyawan perusahaan. Untuk saat ini, Bandar Jakarta menganggap bahwa penggunaan KSS ini tidak dibutuhkan karena banyak sekali data yang harus dirahasiakan dan hanya boleh diketahui oleh beberapa pihak atau beberapa divisi saja yang bersangkutan, seperti pihak business development, pihak akuntansi dan keuangan, dan juga jajaran direksi. Nah, kalau kita masuk ke berikutnya adalah etika dan privasi data Bandar Jakarta. Data konsumen sendiri dan pola penjualan merupakan aset penting yang harus dijaga oleh perusahaan, di mana tidak dapat dipungkiri bahwa data yang terkait tetap berada naungan perusahaan yang mengumpulkannya, dan secara etis tidak dapat diperjualbelikan atau diungkap kepada pihak lain, karena ini menyangkut privasi dan kerahasiaan perusahaan maupun konsumennya. Maka dari itu dapat dibilang bahwa data merupakan raja di dunia bisnis saat ini. Nah, kalau kita lihat sendiri, dalam Bandar Jakarta sendiri, mereka tidak membuka data yang dikumpulkan tersebut kepada seluruh divisi. Data tersebut hanya dapat dilihat oleh divisi business development, akuntansi dan keuangan, dan juga serta jajaran tinggi dari perusahaan. Dan selain itu,
dikarenakan Bandar Jakarta menggunakan outsourcing untuk teknologinya, maka keamanan dan kerahasiaan data yang terkumpul sudah dituliskan dalam kontrak atau perjanjian antar Bandar Jakarta dengan pihak outsourcingnya, yaitu uh, dalam kasus ini yaitu Rafintola, di mana yaitu kegiatan teknologi Bandar Jakarta menjadi tanggung jawab pihak ketiga dalam perihal keseluruhan operasional sistem, maintenance, serta keamanan data yang terkait. Berikutnya adalah perangkat teknologi yang digunakan Bandar Jakarta. Nah, perangkat teknologi sendiri berperan penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, di mana dalam Bandar Jakarta sendiri menggunakan 3 perangkat teknologi utama, yaitu CCTV atau closed circuit television. Ini untuk memperlengkap sistem keamanan dengan menggunakan video kamera untuk mengambilkan gambar dan merekam suatu gambar. Bandar Jakarta sendiri menyediakan WiFi di seluruh outlet Bandar Jakarta dan juga di main office-nya, dan juga menggunakan biometric attendance system untuk absen para pegawai atau karyawan dari Bandar Jakarta. Selain itu, perangkat teknologi pada umumnya digunakan oleh Bandar Jakarta sendiri pastinya merupakan komputer untuk menginput data-data pesanan dan lain-lainnya, dan juga pasti adanya penggunaan telepon genggam untuk pemesanan online, seperti pemesanan lewat telepon, pengaturan sosial media, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan bagaimana Bandar Jakarta menghadapi hacker. Data sendiri dapat menjadi rentan akan hackers yang ingin mencuri data tersebut untuk digunakan sebagai kepentingan dia sendiri, di mana ini akan menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan untuk tetap menjaga kerahasiaan data konsumen dan data keuangan perusahaan, serta berbagai data lainnya yang menjadi tulang punggung rahasia perusahaan, di mana narasumber kami menjelaskan bahwa sistem keamanan dari Bandar Jakarta itu sendiri tertulis dalam kontrak atau perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan pihak outsourcing, dan mereka memiliki tanggung jawab penuh akan persoalan tersebut. Nah, dalam hacker itu sendiri dapat dilihat ada 2 jenis, yaitu black hat dan white hat, di mana black hat melakukan peretasan atau menghack sistem perusahaan untuk mencari data tersebut untuk digunakan untuk kepentingan sendiri, yaitu untuk dijualkan atau lain-lainnya, di mana white hat bekerja dengan perusahaan untuk mencari celah-celah yang ada agar perusahaan dapat meningkatkan security atau cyber security yang ada bagi dalam sistem perusahaan tersebut. Telekomunikasi yang digunakan oleh Bandar Jakarta yaitu dijelaskan oleh narasumber, di mana setiap divisi yang ada dalam struktur organisasi Bandar Jakarta akan melakukan meeting setiap bulannya untuk berkoordinasi akan masalah dan kegiatan yang akan dilakukan dalam bulan tersebut, di mana narasumber juga menjelaskan bahwa Bandar Jakarta sendiri setiap harinya akan melakukan meeting juga untuk kegiatan sehari-harinya dan untuk motivasi karyawan yang ada. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka meeting-meeting yang dilakukan ini sekarang dilakukan secara online melalui Google Meet maupun Zoom untuk koordinasi basic atau pemberitahuan informasi basic akan menggunakan aplikasi WhatsApp. Beliau juga menjelaskan bahwa dengan berjalannya pandemi COVID ini dan semuanya sedang dijalankan secara online rata-rata untuk komunikasi, maka ini memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan Bandar Jakarta untuk belajar skill set baru, yaitu penggunaan telekomunikasi online yang biasanya hanya menggunakan WhatsApp, tapi sekarang belajar software telekomunikasi lainnya seperti Google Meet maupun Zoom. Nah, untuk penerapan digital market di Bandar Jakarta sendiri, perusahaan menggunakan sosial media untuk membangun brand image dan brand awareness, di mana website digunakan untuk memberikan informasi seperti menu, lokasi outlet, dan kontak informasi perusahaan. Dapat dilihat di slide di sebelah kanan, itu merupakan screenshot dari website Bandar Jakarta yang menjelaskan company history, yang mendetailkan menu
menu yang ada, konsep yang ada, dan juga beberapa informasi lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Di mana saat ini Bandar Jakarta juga menggunakan Instagram, di mana Instagram itu lebih untuk meningkatkan relasi dengan konsumennya, di mana dalam Instagram Bandar Jakarta sendiri diisikan mengenai informasi-informasi penting mengenai keberlangsungan operasional restorannya, dan saat ini untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut mengenai jam buka, pemesanan, promosi-promosi yang ada, dan live updates yang ada mengenai restorannya. Jadi untuk Instagram sendiri itu akan lebih terasa dekat dengan konsumen dibandingkan website. Untuk penutupnya, setelah melakukan pengamatan dan juga wawancara dengan narasumber, kami dapat menyimpulkan bahwa Bandar Jakarta selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar dapat diterapkan dalam seluruh proses bisnis yang dilakukan. Dan kesimpulan kedua adalah Bandar Jakarta juga memahami mengenai pentingnya penyimpanan data-data dari perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Seperti yang kita lihat bahwa Bandar Jakarta sendiri sudah berdiri dari tahun 2001 dan telah berhasil untuk tetap survive dalam industri F&B ini, meskipun adanya banyak kompetitor atau banyak restoran-restoran lain yang bermunculan di area Jabodetabek, di mana pastinya Bandar Jakarta sendiri menggunakan dan memanfaatkan teknologi agar tetap menjadi yang terdepan dibanding kompetitor-kompetitornya. Pembelajaran apa yang telah dipelajari oleh kelompok, yaitu pentingnya sistem informasi dalam mempermudah proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan efisiensi. Dan dengan adanya data tersebut, kita bisa mengetahui kondisi dari bisnis kita sekaligus mengembangkan bisnis kita agar lebih terdepan dan juga agar lebih agar mempereratkan koneksi kita dengan konsumen maupun supplier dan juga karyawan kita yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.